Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsu Muzaki, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 IAIN Ponorogo tahun 2024. Hari ini Selasa tanggal 28 Januari 2025 akan melaksanakan praktek mengajar uji kinerja. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Good morning everybody. Good morning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we are start our lesson today, let's pray together with read Al-Fatihah. Seperti biasa, kita iramakan nahwan. Are you ready? Ready. Okay. Abada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan suratul Fatihah tadi Allah memberikan kita kelancaran di dalam belajar hari ini. Anak sekalian, apakah hari ini ada di antara kalian yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Talisa. Talisa kemana? Sakit. Oh, sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan bagi Talisa sehingga di pertemuan yang akan datang bisa bertemu dengan kita kembali, bisa belajar bersama kembali. Anak-anak sekalian, ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan al-waktu kasyaif, waktu bagaikan pedang. Kalau kita tidak mampu menggunakannya, maka kita akan tertebas. Maksudnya, kita itu harus mampu menggunakan waktu yang kita miliki untuk terus belajar dan belajar sehingga kompetensi yang kita miliki, kemampuan kita, keterampilan kita terus bertambah sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Oleh karena itu, mari hari ini kita belajar dengan penuh semangat. Siap? Siap. Baiklah, anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita semua telah belajar membaca Quran surat Al-A'raf ayat 54, surat Al-Anbiya ayat 30. Kemudian kalian juga sudah mengidentifikasi bacaan gunah pada kedua ayat tersebut. Kemudian juga sudah menjelaskan makna kandungan dari kedua ayat tersebut di atas. Hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mendorong umat Islam untuk menuntut ilmu. Nanti diharapkan kalian juga mampu untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dari hadis Nabi Muhammad SAW tersebut dalam bentuk karya kreatif yang menggambarkan pentingnya menuntut ilmu dalam perspektif Islam. Hari ini kita akan belajar dengan menggunakan pendekatan differentiated based learning, yang artinya kalian nanti akan diberikan kebebasan untuk belajar, ya kan? Kemudian bekerja sesuai gaya belajar
dan minat kalian. Mungkin di antara kalian ada yang senang bekerja secara kelompok, mungkin ada yang senang secara individu dan seterusnya. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, Pak Zaki punya sebuah pertanyaan untuk kalian. Apa yang kalian rasakan ketika kalian tidak mampu mengerjakan sesuatu? Stres, bingung, cemas, panik, boleh. Jadi kita sebagai manusia, ketika kita mendapatkan suatu masalah, ya kan? Misalnya Mas Danu dapat PR membuat sebuah infografis, dia nggak bisa, itu masalah kan? Ya. Bagaimana perasaannya? Panik Pak, itu manusiawi. Stres Pak, karena nggak bisa berjalan, betul, itu manusiawi. Oleh karena itu dalam Islam ada salah satu pemecahan masalahnya, yakni dengan menuntut ilmu, betul. Jadi ketika Mas Dan tadi dapat tugas membuat infografis, dapat masalah kan? Dia belajar membuat infografis dengan Canva dan bisa selesai, berarti masalahnya teratasi. Hari ini kita akan belajar membuat karya kreatif yang menggambarkan pentingnya ilmu pengetahuan. Dan hari ini kalian semua diberikan kebebasan untuk memilih tugas sesuai dengan minat kalian. Ada 3 tugas. Yang pertama, kalian nanti boleh membuat sebuah karya berbentuk esai sederhana yang menggambarkan pentingnya ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, kalian boleh membuat sebuah poster atau quotes yang menggambarkan pentingnya ilmu juga. Atau yang ketiga, nanti kalian boleh membuat video vlog. Ya, boleh memilih dari ketiga karya kreatif di atas. Namun sebelum itu Pak Zaki akan memberikan kalian asesmen diagnostik dulu biar Pak Zaki tahu kalian itu minatnya pada karya yang mana, ya. Pak Zaki berikan dulu, silakan diisi. Anak sekalian, sekarang mari kita tentukan bagaimana kita akan bekerja. Pak Zaki akan memetakan tugas-tugas yang telah kalian pilih tadi, esai sederhana atau poster atau quotes atau video vlog. Untuk yang memilih esai sederhana, maka kalian nanti akan bekerja secara individu. Kemudian yang memilih poster atau quotes, kalian nanti juga bekerja secara individu. Dan yang memilih video vlog, kalian nanti akan bekerja secara kelompok. Baiklah, Pak Zaki akan memberikan kebebasan pada kalian untuk mengatur tempat duduknya. Cari kelompok yang senyaman mungkin. Meskipun nanti yang bekerja secara individu, kalian berkelompok sendiri, ya. Kalian berkelompok sendiri, yang esai sendiri, yang poster sendiri. Silahkan memilih tempat duduk yang nyaman sehingga kalian nanti dapat melaksanakan pembelajaran dengan nyaman. Silahkan berpencar sesuai dengan kelompok tugasnya masing-masing. Silakan kelompok. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai bekerja, mari kita lihat sebuah video pembelajaran dulu sebagai inspirasi, sebagai bahan diskusi kita. Pak Zaki putarkan, silakan disimak baik-baik ya. Harta belum tentu dapat ilmu, tapi dengan ilmu kita bisa dapat harta. Kenapa? Karena ada ilmu. Ya, maka Dedek belajar. Dedek, ayat pertama turun perintah soal apa? Ada yang tahu? Hah? Belajar, ikra, baca. Bukan perintah soal puasa, bukan perintah soal haji, tapi apa? Ikra, baca. Bismillah.
Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan. Yang ketiga, kelebihan harta dibanding ilmu, kelebihan ilmu dibanding harta. Kata Ali bin Abi Thalib, harta kebelanjakan berkurang sementara ilmu kasih orang bertambah. Pentingnya ilmu pengetahuan ini sehingga Allah dalam Al-Quran menjelaskan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Niscaya Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Baiklah anak sekalian, sekarang Pak Zaki di depan punya potongan-potongan lafaz. Potongan-potongan lafaz ini kalau digabungkan menjadi satu, maka akan menjadi sebuah hadis yang utuh. Pak Zaki ingin kalian untuk mencoba mengurutkannya. Coba siapa yang mau mengurutkannya? Saya, Pak. Silakan. Yuk silakan diurutkan. Nah, sudah? Sudah. Oke, coba sekarang tolong lafaz tadi silakan dibaca sehingga bisa membentuk sebuah hadis yang utuh. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Man Abi Bakrata radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhiban la takun lil khamisa fatahli. Oke. Nah, aku selanjutnya Pak Zaki akan membacakan beberapa hadis terkait dengan pesan Nabi SAW untuk menguasai ilmu pengetahuan. Yang pertama, bisa kalian simak di depan, Pak Zaki bacakan, silakan simak ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Yang pertama. Selanjutnya yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, satu kali lagi, yang ketiga. Tadi hadis ini sudah dibaca teman kalian, dicocokkan potongan-potongannya debat tadi. Bagaimana, Pak? An Abi Bakrah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban la taqlil khamisa fatahlik. Rawahul Baihaqi. Yang artinya dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jadilah kamu orang yang pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan, atau orang yang senang atau cinta, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Baiklah anak sekalian, teman kalian tadi sudah maju ke depan untuk mengurutkan potongan-potongan lafaz sehingga menjadi sebuah hadis. Tadi Pak Zaki juga sudah memberikan contoh, membacakan hadis-hadis, dan tadi di awal kamu juga sudah melihat video pembelajaran. Masih ingat video tadi? Masih. Pak Zaki punya pertanyaan. Apa yang kamu pikirkan tentang video tadi? Tunggu dulu, sabar. Yang kedua, mengapa kita itu harus menuntut ilmu? Jawaban kamu nanti akan menjadi bahan untuk kalian mengerjakan
karya kreatif nanti ya. Baiklah anak-anak, sekarang waktunya kita bekerja. Kalian memiliki waktu 45 menit untuk menyelesaikan karya kreatif kalian yang telah kalian pilih tadi ya. Sekarang Pak Zaki akan memberikan materi terlebih dahulu pada kalian. Materinya berbeda-beda. Untuk kelompok EC sederhana, kalian akan memperoleh materi video pelajaran ini. Nanti video ini akan Pak Zaki kirimkan melalui grup WhatsApp kelas. Coba disimak sebentar saja ya. Hai anak-anak, mari kita belajar pendidikan agama Islam kelas 7 bab 6 alam semesta. Nah, itu cuplikannya. Ini materi untuk kelompok EC sederhana. Kemudian untuk kelompok poster dan quotes, kalian nanti akan Pak Zaki berikan e-book atau electronic book tentang 40 hadis tentang ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Ini gambarnya. Nanti e-book ini juga akan Pak Zaki kirimkan melalui grup WhatsApp kelas. Nah, sedangkan untuk grup kelompok video vlog, kalian akan Pak Zaki berikan materi berupa video pembelajaran juga. Ini cuplikannya. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar. Nah, itu cuplikannya. Sekarang silakan kalian bekerja sesuai kelompok kalian masing-masing tadi. Kemudian diskusikanlah dengan teman satu kelompok ya, biar nanti kamu dapat menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kemudian apabila kalian memerlukan bantuan atau bimbingan, jangan ragu-ragu, jangan sungkan untuk meminta bantuan Pak Zaki ya. Pak Zaki juga akan terus berkeliling nanti memantau kalian bekerja. Kemudian jangan lupa selalu catat ide-ide atau hal-hal yang menarik saat kalian berdiskusi, karena itu akan sangat membantu kalian dalam mengerjakan tugas. Sekarang silakan memulai tugasnya masing-masing. Tolakul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Gimana? Sudah mulai membuat karyanya? Baru menghafalkan. Belum menghafalkan? Ada kesulitan? Tidak. Tidak. Bagaimana sudah? Pak, ini ada yang kurang nggak? Oke, mungkin cuma fontmu saja yang kurang kontras dengan backgroundnya. Coba sekarang silahkan perbaiki dulu backgroundnya, antara background dengan fontnya, buat jadi kontras. Iya. Oke, lanjutkan ya. Iya. Sudah? Ini kata wajib ini karena dia kan ada tanda petiknya, berarti itu menunjukkan bahwa itu yang penting di situ. Berikan penekanan, maka warnanya juga agak lebih kontras lagi, biar lebih terlihat. Itu ya. Bagaimana? Sudah? Sudah. Kok judulnya Pak? Pesan Nabi tentang Oke. Bagaimana sekalian? Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Baiklah, nanti kita akan melihat karya kalian bersama-sama. Silakan bagi kelompok EC sederhana untuk menempelkan karyanya pada dinding sebelah kanan saya. Kemudian untuk kelompok coach, silakan tempelkan di sebelah kiri papan tulis. Dan nanti untuk
kelompok video vlog dan kelompok poster karyanya akan Kak Zaki tampilkan melalui proyektor di depan. Jadi silakan bagi kelompok video vlog dan kelompok poster kirimkan karya kalian melalui WhatsApp pribadi ke Pak Zaki. Itu ya. Silakan kirimkan. Sekarang untuk kelompok quotes dan kelompok PC sekarang tempelkan di tempat yang telah disediakan. Silahkan, tempel sebelah sini. Yuk lagi silahkan. Nempelnya yang agak rapi ya. Sejajar. Baiklah anak sekalian, karya dari teman kalian untuk kelompok quotes dan kelompok essay sederhana sudah terpasang. Sebelum kita ke kelompok poster dan kelompok video vlog, apakah ada di antara kalian yang ingin mereview terlebih dahulu? Siapa dulu? Ayo. Pak Is apa? Yes dulu. Oke, silakan. Mana yang akan kamu review? Saya ingin mereview yang tua. Essay sederhana? Silakan. Oke, bagaimana menurutmu? Iya Pak, punya Melisa ini penyajiannya sudah bagus, strukturnya juga sudah lengkap. Lengkap. Ada awalan, ada isi, ada simpulannya ada? Ada. Oke, terima kasih. Bisa kembali lagi. Iya. Bisa terus. Silahkan direview karya temanmu. Bagaimana menurutmu? Itu warnanya kurang tegas, Pak. Coba bacaan quotes-nya bagaimana? Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Yang kurang yang mana? Dan tulisan wajibnya, Pak, kurang jelas. Harusnya? Harusnya lebih kontras agar bisa dibaca dengan jelas, Pak. Oke, terima kasih. Saya kembali. Baiklah anak sekalian, sekarang mari kita lihat bersama-sama karya teman kalian dari kelompok poster. Ini sudah ada yang mengirimkan beberapa. Silakan disimak. 1. Ini karya siapa? Saya, Pak. Oke. 2. Ini sudah bagus. 3. Oke, bagus. 4. Bagus. Apakah ada yang ingin mereview? Saya Pak. Yang mana yang akan direview? Ini? Yang pertama. Pertama, ini bukan? Tadi Yang mana? lagi. Ini. Ya. Apa yang kurang dari poster ini menurutmu? Menurutku sudah bagus, tapi kurang huruf dari kata tuntulah. Oh iya, betul. Coba kita bersama-sama. Kata tadi bagus, tuntutan ilmu membangun dunia baru. Tapi sepertinya tipu. Siapa yang buat tadi? Saya, Pak. Tipu. Harusnya gimana? Tuntutlah. Kurang huruf T. Aduh. Oke. Kemudian sekarang mari kita lihat bersama-sama karya dari kelompok video. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Panggai Safiana Putri. dan nama saya Tias Juhartati. Dan satu lagi Rista Rahmawati sebagai kameramen. Kami akan memberikan informasi tentang pentingnya menuntut ilmu dalam perspektif Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Dari hadis tersebut, kita dianjurkan untuk menuntut ilmu karena merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Jadi kita harus giat belajar karena ilmu pengetahuan itu sangat luas dan tidak ada habisnya. Oke teman-teman, itu tadi informasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oke, bagus. Video yang ditampilkan teman kalian sudah bagus. Kira-kira apakah ada yang ingin mereviewnya? Iya Pak. Yuk silakan. Bagaimana menurutmu video yang dibuat oleh kelompok vlog tadi? Menurut saya videonya sudah
Saya bagus. Oke, terima kasih. Kalian tadi sudah melihat karya-karya dari kelompok isi sederhana. Sekarang Pak Zaki juga ingin mereview beberapa karya dari kelompok isi sederhana. Sudah bagus, rata-rata semua sudah rapi, penyusunannya, strukturnya juga sudah jelas. Sekarang Pak Zaki juga ingin mereview karya-karya dari kelompok quotes. Dimulai dari yang paling kanan, quotes-nya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Udah bagus, tapi menurut Pak Zaki ada satu kekurangan. Apa? Seperti yang tadi disampaikan, ya betul. Kurangnya tadi apa? Kurang kontras Pak, kurangnya. Betul. Kata wajib sebagai penekanan wajib berarti tulisannya harus jelas sendiri, tegas sendiri. Misalnya warnanya hitam-hitam banget, merah-merah banget, kontras dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, tak mau menuntut ilmu, rugi dunia akhirat. Bagus. Yang ketiga, cantik sih, tak mau belajar, rugi dong. Wah, ini yang terakhir sepertinya paling unik sendiri. Secantik apapun kamu, bila tanpa ilmu, aku mau. Siapa yang mau tadi? Bagus. Kalimatnya sederhana, tapi mengandung makna yang sangat dalam. Secantik apapun kamu, bila tanpa ilmu, aku mau. Oke, bagus sekali. Sekarang Pak Zaki juga ingin mereview dari kelompok poster. Nah, dari yang ini dulu. Siapa yang buat? Arya. Bagus. Ayo menuntut ilmu. Ilmu adalah kunci masa depan. Ayo belajar tanpa henti. Antara font, background, dan icon juga sudah pas. Ya, seperti ini. Bagus sekali, bagus sekali. Kemudian ini karya siapa? Oke, bagus. Ayo semua menuntut ilmu. Sederhana. Bagus tapi. Nah, ini siapa yang bagus? Alfi. Bagus. Nah, ini tadi. Yang tadi katanya siapa tadi yang mereview tadi? Oke, betul. Kurangnya apa? Tipe. Sepertinya karena terlalu bersemangat ketik ya. Kurang satu huruf, kurang huruf T. Harusnya tuntutlah menjadi tuntulah. Tapi kalau menurut Pak Zaki sebenarnya bagus. Kalau orang yang tidak teliti nggak tahu kalau tipe, cuman mungkin fontnya jenisnya dibuat yang lain sehingga akan lebih bagus. Selanjutnya Pak Zaki juga ingin mereview video dari teman kalian dari kelompok video. Secara keseluruhan penyajian juga sudah bagus. Tadi ada openingnya, kemudian dalil atau hadis yang disampaikan juga sudah jelas, ajaannya juga sudah jelas. Cuma mungkin dalam pengambilan gambar tadi, kalau Pak Zaki lihat dari sisi pandangan Pak Zaki, dalam pengambilan gambar sepertinya kurang stabil, agak goyang-goyang dikit, gitu ya. Iya Pak. Agak goyang-goyang. Mungkin kalian bisa membuat trik dengan cara ini kamera, gunakan tanganmu sebagai pegangan atau sandaran di kameranya sehingga menjadi lebih stabil. Jadi gitu. Ini trik sederhana saja, tapi overall sudah bagus. Secara keseluruhan karya dari kelompok video sudah bagus. Sekarang kira-kira apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan karya-karya ini? Iya. Ya, apa? Tentang poster yang tadi. Poster yang mana? Yang Ini? pertama, iya. Oke, kenapa? Kalau menurut Pak Zaki, kira-kira font apa yang bagus untuk menggantikan yang ada di poster ini? Sebenarnya font itu masalah selera. Cuma dikembalikan lagi, ketika kamu membuat sebuah karya, font itu menentukan. Kenapa? Karena ketika font itu jelas terbaca, maka pembaca menjadi tahu isi dari karya. Nah, untuk karya ini, kalau Pak Zaki menyarankan mungkin bisa pakai Open Sans bold atau Arial bold. Sederhana, tapi terbaca dengan jelas. Gitu ya.
Oke, anak sekalian, cara koreksi tadi bisa kalian gunakan sebagai perbaikan sehingga nanti di masa yang akan datang ketika ada proyek, ada tugas buat karya lagi, kalian bisa mengembangkannya menjadi lebih baik lagi. Baiklah anakku, sebagai apresiasi tepuk tangan bersama-sama. Kalian tadi sudah berusaha menyelesaikan karya kreatif dengan semangat, dengan sungguh-sungguh sehingga tadi sudah karyanya sudah bagus-bagus ya. Itu sebuah hal yang luar biasa. Sekarang saatnya kita tarik kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Apa yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan? Saya Pak, Apa? dengan menuntut ilmu kita bisa menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Dengan ilmu kita bisa menyelesaikan masalah dalam hidup. Contohnya, Seperti tadi kan Pak Zaki suruh saya untuk membuat poster. betul? Saya kesusahan dengan Pak. Ya, terus Nah, terus saya buatnya di Canva. Kan di Jakarta. tinggal. Oke, itu salah satu contoh kecil. Jadi dengan kita menuntut ilmu, kita bisa menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Dan menuntut ilmu itu hukumnya sebenarnya wajib. Ya, jadi tidak hanya pelajaran saja. Ya. Tidak hanya pelajaran saja, tapi semua selama orang itu hidup maka dia wajib menuntut ilmu. Ada lagi lainnya? Saya. Apa? Berarti menuntut ilmu itu tidak hanya untuk pelajar saja, Pak? Betul. Jadi menuntut ilmu itu tidak hanya untuk pelajar, tapi wajib bagi semua umat muslim. Tadi dalam hadis sudah dijelaskan, tolakul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya. Nah, menyinggung itu teman kalian tadi sudah mengungkapkannya dalam karyanya, ya toh? Apa karyanya? Pas tadi, secantik apapun kamu, bila tanpa ilmu, malu. Jadi meskipun seorang perempuan cantik ya, menurut teman kalian, tadi siapa yang tadi? Ah betul, menurut kalian, kalau seorang perempuan cantik, tapi dia nggak berilmu, dia emang berarti maka meskipun perempuan cantik, laki-laki ganteng, siapapun lah, wajib menuntut ilmu. Selain itu, kalau melihat karya teman kalian tadi, ya nomor 2 dari sebelah kanan, tak mau menuntut ilmu, rugi dunia, rugi akhirat. Kenapa? Tadi di awal dijelaskan ya bahwa Allah mempermudah jalan seseorang untuk menuju surga, ya kan? Jadi kalau orang yang menuntut ilmu maka Allah mempermudah jalannya untuk menuju surga. Oke. Anak sekalian, jadi perlu kalian ingat sebegitu pentingnya menuntut ilmu dalam perspektif Islam, ya. Oleh karena itu kalian harus rajin, semangat dalam menuntut ilmu, tidak hanya di sekolah saja, tapi dimanapun kamu berada. Oke, saya bangga dengan usaha kalian dalam membuat karya-karya tadi. Terus pertahankan dan tingkatkan sehingga di masa yang akan datang kalian bisa membuat karya yang lebih bagus lagi. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita pelajari tadi, Pak Zaki akan memberikan soal asesmen formatif. Nanti silakan dikerjakan sesegera mungkin ya. Baiklah anak-anakku, kalian tadi sudah mengerjakan soal asesmen formatif. Setelah Pak Zaki koreksi, alhamdulillah nilainya bagus. Dan sebagai salah satu bentuk pengayaan, maka
nanti silahkan dipublish karya yang telah kalian buat tadi di media sosial sebagai salah satu bentuk dakwah secara sederhana. Selanjutnya, mari kita lakukan refleksi dari pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Bagaimana perasaanmu setelah kita belajar hari ini? Apakah kira-kira kamu menjadi lebih paham terhadap ilmu? Iya, Pak. Saya, Pak, saya menjadi lebih tahu dan paham. Ternyata ilmu itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Jadi ilmu pengetahuan itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya urusan dunia, ya, tapi juga urusan akhirat. Pak Zaki senang kalian sudah menunjukkan pemahaman yang baik, dan Pak Zaki berharap kalian ke depan mampu membuat proyek, membuat karya, ya, membuat karya-karya yang bagus, di mana karya-karya itu bisa bermanfaat bagi orang lain, sehingga kalian bisa menerapkan ilmu yang kalian pelajari kepada orang lain. Anak-anakku, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang hikmah penciptaan alam semesta. Silahkan di rumah bisa dipelajari terlebih dahulu, sehingga di pertemuan selanjutnya kalian bisa belajar dengan baik. Baiklah, sebagai penutup, mari kita berdoa bersama-sama. Mohon kepada Allah SWT, semoga dengan doa yang kita lantunkan nanti Allah memberikan keberkahan pada ilmu yang telah kita pelajari hari ini. Tolong salah satu untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Thank you very much for your attention today, and see you next time. And akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Pringkuku yang turut serta dalam kegiatan praktik mengajar uji kinerja PPG dalam jabatan Yayan Ponorogo gelombang 2 tahun 2024. Kemudian terima kasih tak lupa juga kami sampaikan kepada rekan kami Saudari Ika Amalia Rahmawati SPD dan Saudari Indah Puspitasari MPD yang turut serta membantu perekaman dalam kegiatan ini. Tidak lupa terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Mudiono SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Pringkuku yang telah mengizinkan kami melaksanakan kegiatan praktek di sekolah ini. Tidak lupa terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu kegiatan praktek mengajar uji kinerja di sekolah ini. Terima kasih, semoga amal ibadah dan bantuan semuanya menjadi amal jariah yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.